Shalom, ketemu lagi Bapak Ibu ya. Saya selalu berdoa untuk Bapak Ibu semua hari ini dan hari-hari selanjutnya Bapak Ibu akan diberkati. Nah, hari ini kita akan membahas satu kata, yaitu menunda. Menunda. Ini kata yang kita sering dengar, bahkan kalau mau jujur, kata menunda itu sering kita kerjakan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa kata menunda itu adalah kata yang konotasinya memang negatif. Sesuatu yang harusnya kita kerjakan, kita lakukan, tapi tidak kita kerjakan atau tidak kita lakukan. Ini kata menunda. Menunda tuh sesuatu yang harus kita kerjakan tapi tidak kita kerjakan dan kita tidak lakukan itu, yang mengakibatkan suatu saat yang harus kita lakukan itu berdampak, suatu saat itu muncul dan kita berkata, wah, lupa aku. Makanya banyak dari kita, baik kita pelayanan, jadwal pelayanan atau apapun juga lah, atau di pekerjaan, seringkali kita lupa. Kenapa? Karena kita menunda untuk mengerjakan itu semua. Pengalaman saya pribadi begini Bapak Ibu. Seringkali ini saat saya berdoa, saya bersaat teduh, saya membaca firman, tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada saya satu kalimat atau satu kata yang tiba-tiba muncul. Nah, seringkali saya tunda itu. Sekian detik kemudian karena saya tunda itu, saya ingat-ingat lagi, lupa Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu pernah mengalami pengalaman yang saya alami saat kita berdoa atau kita mendapatkan pernyataan atau apapun juga yang harus kita lakukan, yang harus kita catat mungkin, karena itu pernyataan Tuhan dan kita menundanya. Percayalah seringkali kita menjadi lupa. Menunda itu sesuatu yang tidak baik, yang seringkali kita lakukan. Coba kita baca Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ini ayat yang sangat menarik sekali. Nah, kita berkata demikian. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Kita berkata, taburlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Kalau boleh saya simpulkan dari ayat ini, pengertian saya adalah, kalau kita harus melakukan sesuatu dan itu harus diselesaikan, jangan pernah menundanya. Kalau kita mengerjakan sesuatu dan kita berhenti untuk menundanya, seperti firman ini. Karena engkau tidak tahu, tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Kita tidak tahu, saudara. Jangan-jangan kalau kita tunda itu, ini belum selesai, tapi kita tunda sehingga kita tidak mendapatkan hasil. Oleh sebab itu, hari ini kita belajar jangan pernah menunda apapun juga. Menunda baca Alkitab, kita sudah tahu nih waktunya, waktu jamnya kita baca Alkitab. Kemudian kita melihat TV atau kita lebih suka nih membuka apa HP kita, scroll seperti itu. Saya tahu begitu kita menundanya, berapa menit kemudian kita kelupaan dan kita tidak baca Alkitab. Mau berdoa juga seperti itu. Mau ibadah, mau berangkat komsel atau apapun juga, kalau kita menunda, seringkali nanti kebablasan Bapak Ibu. Ini salah satu pekerjaan iblis menurut saya. Menunda sesuatu yang harus kita lakukan, menunda sesuatu, tidak mengerjakan. Kadang kita berpikir, nanti kita tunda sebentar saja. Percayalah, setiap kali kita menunda walaupun sebentar saja, akibatnya pasti tidak baik. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10, Alkitab berkata demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Saya ulangi lagi. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga.
Artinya kalau kita sudah tahu sesuatu itu harus dikerjakan, segera kerjakan, saudara. Saya mulai praktek ini, walaupun jujur terkadang saya masih menunda, saudara. Beberapa waktu ya seperti ini dapat satu kata menunda begitu. Itu masuk di pikiran saya gitu. Kemudian Roh Kudus mulai berbicara kepada saya mulai cari ayat-ayat, segera saya tulis, saudara. Karena begitu saya tunda, pasti lupa. Kolose pasal 2 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita mengerjakan apapun juga, Bapak Ibu, baik di dalam pelayanan, baik di dalam pekerjaan, kalau kita tahu kita mengerjakan untuk Tuhan, mestinya kita tidak berani menundanya. Kalau kita tahu yang kita lakukan itu bukan untuk manusia, yang kita kerjakan untuk Tuhan. Weh, kalau Tuhan yang suruh, mestinya kita tidak berani untuk menundanya, atau kita takut untuk menundanya, takut untuk tidak mengerjakannya. Yeremia 48 ayat yang ke-10a kita berkata demikian, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Saya ulangi lagi, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Artinya kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dan kita melalaikan menundanya, kita berkata, rotok medeni Bapak Ibu, terkutuklah. Saya percaya ini sesuatu yang sangat serius. Dan ini untuk kepentingan kita sebetulnya. Kalau kita tidak menunda segala sesuatu di depan kita, segala berkat Tuhan itu akan menjadi bagian hidup saudara dan juga saya. Apapun juga dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, apa yang harus kita kerjakan, kita harus selesaikan. Setelah kita bikin plan rencana yang demikian luar biasa, satu, jangan menundanya. Kerjakan segera. Mana yang harus bisa dikerjakan, kerjakan segera. Karena kalau kita lakukan penundaan, hasilnya pasti tidak maksimal dan pasti akan rusak. Karena apa? Karena kita lupa apa yang harus kita lakukan karena menundanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, firman-Mu mengajarkan kami untuk kami tidak menunda, khususnya di dalam kami melayani Engkau, di dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan kami juga. Ajari kami Roh Kudus, biar hari ini apa yang kami pelajari ini merema dalam hidup kami, dan kami menjadi orang-orang yang tidak menunda segala pekerjaan yang harus kami lakukan, harus kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, hormat pujian kemuliaan bagi Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya.